Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan. Saya dari Lokal 1D, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai program scanning dan di-scanning, yang dimana saya menggunakan suatu data tersebut yaitu tentang suatu perangkat keras di komputer. Baiklah, langsung saja. Berikut ini merupakan contoh program yang saya buat. Saya menggunakan atau saya mendeklarasikan yaitu karakter huruf, string, keyword lowercase, int counter pilihan, j, karakter pilihan, string array. Dimana array tersebut memiliki 15 datanya yaitu CPU, motherboard, hard disk, monitor, keyboard, mouse, RAM, prosesor, power supply, LAN card, VGA card, AGP card, dan floppy disk drive, CD-ROM, serta modem. Oke, kita langsung masuk saja ya ke contohnya. Saya di sini menggunakan perulangan do while dan saya menggunakan percabangan if else. Nah, di sini kita menggunakan fungsi for i sama dengan 0, i kecil dari size i plus plus. Kemudian cout i plus 1 array i n. Kenapa ini harus i plus 1 atau tidak? Biasanya kan cuma i. Kalau kita buat i saja, itu datanya akan dimulai dari angka 0. Kemudian apabila kita buat dengan i plus 1, itu datanya akan dimulai dari angka 1. Kemudian di sini kita disuruh milih. Apakah kita disuruh milih nomor 1 untuk menggunakan data secara scanning, nomor 2 menggunakan data secara di-scanning, nomor 3 untuk pencarian data, dan nomor 9 untuk keluar dari program atau exit. Kemudian masukkan pilihan kita. Kita mau milih nomor berapa? Terserah, bebas. Kalau nomor 9 ini kita akhiri programnya. Tapi kalau yang nomor 1 sampai 3 itu nomor 1 tuh untuk scanning, nomor 2 di scanning, dan nomor 3 untuk mencari data. Kemudian di sini fungsi untuk kita mencari pencarian data secara di scanning. Oke, next. Di sini pencarian untuk pengurutan data secara di scanning, dan di sini kita masukkan kata kuncinya. Kata kunci ini digunakan untuk mencari data atau indeks yang match atau data yang ditemukan dan data yang tidak ditemukan. Baiklah, kita coba langsung ke programnya. Nah, ini programnya. Hasil program yang kita runkan. Di sini kita sudah disuruh milih kan. 1, 2, 3, 9. Apakah kita ingin memilih nomor 1? Kita tekan nomor 1. Kita enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya. Program data secara di scanning. Berikut ini hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nomor 2. Secara di scanning. Betul. Dan nomor 3. Kita masukkan prosesor. Maaf, salah tulis. Kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Prosesor nomor 3. Maka yang match cuma nomor 3. Yang lainnya no match. Kemudian kita exit dari program dengan cara menekan nomor 9. Oke, selesai. Program tidak akan mau berjalan lagi. Kemudian kita masuk ke flowchartnya. Flowchartnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Kita mulai dari kata mulai,
Kemudian kita deklarasikan string array, int karakter, dan size array. Kemudian inputkan keyword. Kemudian J lebih kecil dari 0 dan J sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Kemudian I kecil dari size, apakah betul apakah tidak, dan J lebih kecil dari size, apakah betul dan tidak. Kemudian kita inputkan lagi array I keyword, array J sama dengan keyword. Kemudian hasilnya, apabila dia hasilnya match seperti yang tadi, maka hasilnya benar. Dan apakah kita print hasilnya no match, maka hasilnya akan salah. Maka data tersebut tidak akan kebaca di kata kunci yang kita cari. Cuman waktu kita mencari kata kuncinya, pasti hasilnya akan tepat, maka hasilnya akan match. Kemudian I sama dengan plus 1, J sama dengan J plus 1. Di sini kita disuruh menginputkan lagi tuh. Apakah kita menginputkan nomor berapa? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 9. Kemudian kita stop. Baik, kita masuk ke password code. Berikut password code-nya. Sebentar. Nah, ini. Di sini kita membuat password code dalam bentuk algoritma atau algoritma dalam bentuk password code dalam program ascending dan descending. Password code itu tidak jauh berbeda seperti bahasa kita sehari-hari, namun lebih diimplementasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Yang pertama kita deklarasikan dulu karakter huruf, kemudian karakter pilihan, deklarasikan string keyword, kemudian kita deklarasikan int counter, pilihan, pilih, kemudian J, dan kita deklarasikan string array. Kita masuk ke from keyword, get keyword lowercase, kemudian di sini kita memakai perulangan do while, masukkan rumusnya yang kita gunakan tadi, kemudian if array I sama dengan keyword, dan kemudian kita print apakah kita mau milih nomor berapa nanti ya, seperti yang tadi di program, contoh di program. Maka kita masukkan number 1 data secara ascending, nomor 2 secara descending, dan nomor 3 untuk mencari kata kunci, nomor 9 untuk exit dari program. Kita next kan, kemudian kita print apakah data tersebut terdapat dalam suatu data yang kita buat. Contohnya kan, data yang saya buat itu tadi tentang suatu perangkat keras komputer. Nah, apabila kita mencarinya di sini terdapat, misalnya kita dicari kata kuncinya seperti CPU, maka hanya CPU ini saja yang akan match, dan yang lainnya ini tidak akan match. Seperti yang contoh saya berikan tadi. Kemudian kita else, kita print lagi. Apabila datanya tidak ada, maka hasilnya akan no match, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kita tutup kurung while and if, kemudian next, kemudian kita akhiri program dengan stop, bisa juga. Kita akhiri program dengan end. Oke. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.